Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Sobat Ipot semuanya. Kembali lagi nih di live bersama Ipot Syariah bersama saya Sasya yang akan menemani Sobat Ipot untuk live hari ini. Nah, hari ini narasumbernya luar biasa banget nih. Pastinya Sobat Ipot juga udah nggak asing lagi tentunya. Nah, hari ini judulnya adalah Paham Saham Syariah Part 2. Jadi sebelumnya minggu lalu ada part pertama nih, bahas tentang saham syariah itu seperti apa sih, ciri-cirinya seperti apa. Nah, sekarang paham saham syariah part 2 ini lebih dalam lagi nih. Kita bakal bahas tentang analisis fundamental, teknikal dengan narasumber yang udah ahli di bidangnya karena udah berkecimpung di saham syariah ini udah lama banget. Nah, Sobat Ipot, hari ini jadi narasumbernya adalah Mang Amsi. Pasti Sobat Ipot udah tahu nih. Pasti udah nggak asing lagi, langsung aja kita undang Mang Amsi. Di sini Mang Amsi ini founder dari Syariah Saham. Mungkin Sobat Ipot juga udah ada yang follow dari Syariah Saham. Oke, Mang Amsi udah bergabung nih sepertinya. Assalamualaikum Mang Amsi, selamat sore. Sore, Mbak Sesa. Oke, Kok Mang Amsi apa wajah saya kabarnya jadi Mang gede Amsi? ya? Padahal mah udah agak Kayaknya jauh terlalu ini padahal. dekat Mang Amsi, agak jauh lagi. Oke, oke jauh lagi ya. Kalau jauh lagi saya Iya, coba dulu ya. ngezoom Mohon banget maaf ya ya Mang teman-teman. Amsi ya. Padahal biasanya enggak. Nah gitu ya, cukup ya. Mungkin biar mukanya Mang Amsi lebih kelihatan jelas nih. Iya, misalnya muka saya lagi seperti Oke. belantara begitu kan. Iya nih Mang Amsi kayaknya lagi menumbuhkan jenggot dan kumis nih Mang Amsi ya. Itu tumbuh sendiri bukan pakai Firdaus Oil dan Wakdoyok. Oh, oke, baiklah. Oke, ngomong-ngomong Mang Amsi apa kabar nih Mang Amsi? Alhamdulillah baik, Mbak Sasa. Gimana nih tim IPOT semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat juga nih Mang Amsi. Mang Amsi di rumah nih ya kelihatannya. Baru pulang dari hutan sebenarnya. Jadi agak Abis mabuk ngapain berat Mang Amsi di sebenarnya. hutan ini? Oh, mabuk Kemarin kan ada darat. ujian, Emang habis ngapain nih Mang Amsi? ujian apa ya? Oh, oke. Ujian madrasah. Saya ke Mm-mm. sekolah kan, ke sekolah. Kemudian tadi menjelang siang saya pulang. Jadi jumatannya bukan di rumah, jumatannya di perjalanan. Jadi pas ke Oh rumah itu gitu. sekitar jam Oke. 2-an. Tadi langsung baca-baca mau live kan sama iPod gitu. Tapi santai kok. Iya, jadi sebagai informasi nih ya buat Sobat Ipot, Mang Amsi ini seorang guru juga dan juga tentunya investor syariah yang udah lama banget. Nih, oke, jadi kita langsung mulai aja Mang Amsi live hari ini bahas tentang Boleh, boleh, siap. paham saham syariah part 2. Jadi kita bakal bahas Mm-mm. tentang analisis buat saham syariah itu seperti apa gitu. Nah, dari tadi saya udah Siap. sering sebutin nih Mang Amsi, udah jadi investor Mm-mm. syariah sejak lama gitu kan. Nah, emang sejak kapan sih Mang Amsi? Oke, terima kasih Bahasa dan iPod Syariah. Kalau ditanya sejak kapan ya belum lama sih, baru mungkin sekarang tahun ke-14 ya. Dan mungkin ada yang lebih dibanding Wow. saya lah, udah ada yang 30 tahunan gitu. Tapi ya Iya saya sih bener baru ya Bang. 14 tahun di pasar modal, jauh apa ya? Sebelum adanya ISI ya, sebelum adanya Indeks Saham Syariah Indonesia. Oke. Jadi saya waktu itu meskipun belum ada ISI, tapi saya berusaha konsisten untuk pilih saham yang masuk JI atau daftar efek syariah begitu. Karena daftar efek syariah itu sudah ada sejak tahun 2007, Pak Sasa. Udah Begitu. dari lama ya Mang Amsi ya? Betul, betul. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan atau obrolan kita selanjutnya, saya mau ingetin buat Sobat Ipot, kalau mau nanya-nanya, langsung aja tanyain di box Q&A di sebelah kolom komentar itu. Jadi buat Sobat Ipot yang mau nanya-nanya tentang analisis, tentang saham syariah, apapun, langsung tanyain aja, mumpung ada Mang Amsi. Kapan lagi nih, bisa nanya-nanya langsung ke Mang Amsi. Siap. Oke, kita lanjut lagi nih Mang Amsi. Tadi kan Mang Amsi udah jadi investor sekitar 14 tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian Mm-mm. pilihnya saham-saham yang masuk, yang bisa dikatakan syariah gitu kan. Nah, menurut Mang Amsi, kalau kita milih saham itu
penting banget nggak sih untuk melakukan analisis? Karena tentunya selama 14 tahun tuh nggak cuman pilih cap-cip-cup doang kan Bang Amsi ya? Betul, betul. Kalau ditanya analisis ya sangat perlu gitu ya. Jadi karena apa ya? Karena kan ketika kalau apalagi yang syariah ya. Jadi ketika kita bicara transaksi saham syariah kan salah satu yang harus diminimalisir atau bahkan dihilangkan itu unsur goror kan. Dan goror ini terkait dengan spekulasi. Kemudian spekulasi ini Oke. terkait juga dengan bagaimana sih ketika kita milih suatu emiten atau suatu saham itu bukan hanya menghafal kodenya saja gitu, tapi benar-benar misalnya dianalisis dulu ini minimal tahu aja namanya. Gitu. Misalnya ketika ada terlintas TLKM itu ya kita tahu TLKM itu PT Telekomunikasi Indonesia Persero begitu. Kemudian BUMN, kemudian bergerak di bidang telekomunikasi, produknya misalnya yang saya pakai hari ini nih, oke, tapi saya nggak punya TLKM-nya ya. Jadi misalnya menggunakan jaringan yang digunakan oleh TLKM gitu dan kalau bagi saya sih sampai tahu produknya aja itu udah sedikit sudah beranjak untuk menghilangkan goror gitu. Jadi kalau sekedar cuman kode itu bahaya gitu karena bisa aja kan kita tidak tahu perusahaannya beli apa aja begitu apalagi sekarang lagi ramenya itu kan saya sih kurang sepakat ya kalau misalnya pasar modal sekarang nggak butuh analisis yang penting lihat siapa yang ngerek ya gitu. Kalau saya sih nggak sepakat. Kenapa? Karena bagi saya sebagai Setuju. investor saham syariah begitu ya, bagi saya sebagai investor saham syariah, saya tidak sedang gambling. Gitu. Saya tidak sedang berspekulasi, Oke. tapi saya sedang membeli produk, saya sedang membeli instrumen investasi yang harus saya ketahui itu, yang harus saya ketahui minimal nama perusahaan dan produknya. Jadi ada pun harga di pasar itu kajian lain, misalnya itu dianalisis secara teknikal. Dan memang kita sebagai investor pada akhirnya akan keuntungannya kan kalau yang umum kan dua gitu ya, capital gain dan dividen. Capital gain kita dapatkan dari selisih harga jual dibanding harga beli. Sementara dividen itu kan bagi hasil yang dibagikan perusahaan tersebut di setiap minimal setahun sekali, ada juga yang setahun dua kali, ada juga bahkan setahun empat kali. Tapi emiten cuma satu dua ya yang seperti itu. Nah, sebagai investor atau trader tentunya kita ingin untung kan. Untung itu ya wajar Betul. gitu dan itu hak semua trader dan investor gitu. Tapi cara meraih keuntungannya itu yang akan membedakan seseorang di pasar modal. Gitu. Jadi kalau yang penting cuan semuanya juga sepakat, tapi cara mendapatkan keuntungannya itu yang mungkin berbeda cara, berbeda metodologi, dan kita saling menghormati saja. Kenapa? Karena ada orang yang cocok dengan teknikal, tapi mungkin dia nggak cocok di fundamental. Ada yang misalnya dia sangat fanatik dengan fundamental, tapi nggak cocok dengan teknikal gitu. Ada juga yang pakai tanda kutip market makerologi gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang bandar begitu kan. Misalnya market maker analysis itu juga boleh. Semuanya boleh gitu, semuanya boleh. Kemarin kan ramai itu ada isu penghapusan kode broker gitu. Dan banyak yang nanya ke saya Iya. juga. Kalau saya sih secara pribadi saya nggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena selama ini pun saya nggak memperhatikan itu gitu. Beli ya beli aja gitu, beli sesuai dengan scale apa analisis yang saya miliki, risiko dan returnnya ya saya yang harus tanggung sendiri gitu. Jadi saya tidak pernah menyalahkan orang lain misalnya, atau saya tidak pernah menjudge bahwa orang lain itu salah dalam analisisnya gitu. Kenapa? Karena bagi saya sekali lagi saya ulang, saham itu bukan masalah benar atau salah gitu. Saham itu masalah cocok atau enggak dengan profil risiko kita. Betul. Dan karena masalahnya subjektif dan pada akhirnya adalah kasuistik, maka kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita yang katakanlah benar di satu analisis, kita paksakan ke yang lain bahwa kamu harus seperti saya, nggak bisa. Di agama aja la Setuju. ikraha fiddin kan, tidak ada paksaan dalam agama. Apalagi dalam analisis la ikraha fit tahlil gitu. Kalau istilahnya saya mah, tidak ada paksaan dalam analisis saham gitu. Semuanya boleh-boleh saja. Yang terpenting tadi, ketika memberikan analisis ada landasannya, ada formulanya yang diberikan gitu, ada rumusannya yang berdasarkan perhitungan begitu, atau baik itu secara grafik, baik itu secara kalkulasi matematik, atau baik secara misalnya peta begitu. Yang terpenting semuanya ada analisisnya. Karena analisis itulah yang akhirnya membantu kita lebih jernih atau bukan lebih jernih, lebih independen gitu, lebih mandiri dalam menentukan pilihan saham kita sendiri. Jadi kita tidak mudah diombang-ambing pasar. Dan kalaupun kita katakanlah iseng gitu ikut salah satu grup misalnya yang suka tanda kutip pom-pom saham, kita pun nggak akan menyalahkan mereka. Kenapa? Karena salahnya salah kita juga. Kenapa gabung? Kemudian kenapa kita langsung Iya ambil benar. aja rekomendasinya tanpa dipahami lagi.
Mungkin begitu Mbak Zaza kalau dari saya. Setuju. Oke, setuju banget nih sama penjelasan Mang Amsi tadi. Karena saya sering banget nih dengar kalimat kayak gini, pilih saham tuh sama kayak pilih jodoh katanya kan ya Mang Amsi. Harus tahu dulu namanya siapa udah pasti, bibit, bebet, dan bobotnya. Sama Mm-mm. juga nih Sobat Ipot. Sama milih saham juga sama, harus dianalisis dulu. Nggak boleh asal-asalan. Nah, terus tadi Mang Amsi sempat singgung buat capai keuntungan atau cuan itu caranya tuh orang-orang masing-masing gitu kan ya. Kalau Mang Amsi sendiri nih, Mm-mm. caranya atau analisis yang sering Mang Amsi gunakan itu apa aja nih Mang Amsi? Oke, kalau saya pribadi ya teman-teman, dulu sebenarnya saya mau cerita dulu tahun 2007 2007 Oke. 2007 itu ketika saya masuk di dunia saham begitu ya, masuk di investasi dan trading saham. Terus terang saya nggak pakai analisis. Kenapa? Karena saya serahin broker gitu. Oke. Jadi broker saya waktu itu masih by phone, Mbak Desa. Jadi belum ada online trading waktu itu. Dan kalau saya harus promosi, tapi ini memang pengalaman pribadi ya. Online trading saya yang pertama saya gunakan iPod gitu. 2008. Wah, Itu luar jadi biasa ketika saya nih. sudah satu semesteran ada di saham, saya baru mau nyoba sendiri gitu. Nyoba sendirinya pakai iPod waktu itu di online tradingnya. Oke. Nah sebelumnya itu saya pakai pakai by phone gitu misalnya. Dan saya suka diteleponin sama apa AE ya, AO ya, account officer atau brokernya itu, dealernya itu, ditelepon, Pak Asep, sekarang mau ini ada yang bagus nih saham ABCD, bisa dibeli, boleh dibeli nggak pakai modalnya Pak Asep? Saya bilang, boleh Mbak, Kang, boleh Mas gitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu sahamnya perusahaan apa gitu. Jadi misalnya waktu awal-awal saya di saham itu ya saya percaya aja gitu. Tapi teman-teman tahu nggak, ketika saya modalnya cuma percaya ke analis aja gitu, saya itu untung sekitar 30% dalam 6 bulan. Jadi Oh, dalam 6 wow, bulan, oke. porto saya itu tumbuh 30%. Padahal saya nggak ikut nganalisis gitu. Saya cuma menerima telepon dari broker, kemudian Pak Asep sekarang ada saham yang lagi bagus, kalau mau dibeli nggak apa-apa, silahkan Mas, ya, silahkan Kang, boleh aja dibeli sama Pak ini bergerak di bidang ini, oke ikut aja gitu. Jadi 6 bulan pertama itu saya ngikut aja gitu. Kenapa? Karena saya waktu itu baru baru Oke. diangkat, baru lama jadi guru gitu. Saya lebih fokus untuk pengajar. Nah, baru di tahun 2008 sebelum crash itu saya memberanikan diri belajar online trading dan pakai iPod. Dan Oke. yang saya gunakan waktu itu analisisnya adalah analisis forum. Dulu belum ada Telegram, dulu belum ada WA, gitu kan? Dulu belum ada Instagram, belum ada influencer, Belum banyak sosial dulu media ya Mang Amsi ya? belum banyak sosmed. Saya hanya mengandalkan Facebook kan 2008 baru muncul ke kita ke Hmm. Indonesia aja ya. Kemudian Twitter kalau nggak salah 2000 Instagram 2010 atau 2012 saya lupa gitu. Nah, ketika belum ada sosial media, yang saya gunakan adalah forum detik.com, forum kaskus.id, Kaskus, Oke. kemudian apalagi misalnya mailing list ya, milis-milis trader itu, milis-milis trader, milis-milis investor, saya ikuti gitu. Nah, saya bacanya dari situ. Nah, sekarang yang lagi rame ini nih, saya ikut. Gitu. Lagi ini nih, jadi awalnya pun saya mengalami, pokoknya apa yang dialami oleh pemula saat ini, saya pernah ngalamin. Dan di situ ada beginner luck Oke. memang. Gitu. Jadi karena dari awal saya juga coba-coba, akhirnya ya karena ikut-ikutan doang ya kenalah 2008 itu. Ya saya kena 2008. Nah setelah 2008 saya kena gitu dan saya modalnya cuma tersisa dari total sekitar 15 atau 20% gitu ya sekitar itu. Jadi ruginya teman-teman bisa bayangin minus 80% lebih. Nah di situ saya sadar ini harus saya perbaiki. Saya nggak bisa ikut Oke. kata orang itu. Saya nggak bisa ikut kata forum. Kalau sekarang saya nggak bisa ikut kata influencer. Saya harus belajar sendiri. Maka Betul. pintu masuk saya belajar analisis itu akhirnya belajar fundamental. Tahun 2012, 2011 saya belajar fundamental, baca-baca, autodidak karena saya tinggal di belantara, di hutan, susah belanja ke kota. Saya mengandalkan Google. Semuanya saya gunakan itu untuk belajar. Oke. Misalnya apa namanya analisis fundamental itu bicara tentang apa sih? Misalnya analisis laporan keuangan, bagaimana asetnya, bagaimana neracanya, bagaimana laba ruginya. Semua saya pelajari begitu. Sampai pada tahap saya bisa menghitung nilai wajar. Karena fundamental pada akhirnya kan menghitung nilai wajar. Jadi kalau urutannya, kalau saya belajar itu belajarnya asal ikut, kemudian belajar grafik, teknikal, meskipun nggak tuntas. Jadi sedikitnya saya tahu moving average itu seperti apa, kemudian cup and handle itu seperti apa gitu. Tapi terakhirnya saya belajar fundamental. Dan di fundamental ini saya menyadari bahwa saham-saham yang bertahan lama adalah saham-saham yang punya fundamental bagus.
Nah, teman-teman pemula Oke. atau yang sama seperti saya masih belajar, cara mudahnya itu gampang. Cara mudah itu Gimana tuh gampang. Mams itu? Cara mud cara mudah itu gampang, bener kan? Cara mudahnya Cara itu iya adalah bener juga sih. teman-teman cek aja saham-saham yang selalu masuk indeks yang LQ45, indeks JI itu pasti bisa dipastikan tuh perusahaan-perusahaan itu bukan abal-abal gitu secara fundamentalnya dia bagus. Kalau misalnya konsisten dia ada di 10 tahun atau 5 tahun terakhir dia konsisten ada di indeks-indeks besar, kemungkinan itu adalah saham-saham bagus, perusahaan bagus gitu. Tinggal masalah harganya. Nah, harganya pakai analisis teknikal. Jadi kalau bicara, Bang, saham apa yang bagus? Cek aja yang 10 tahun selalu ada di indeks-indeks besar. Itu pasti bagus. Bagus bagus kinerjanya, bagus apa namanya? Sustainabilitasnya pasti terjaga begitu. Tinggal nanti timingnya atau market apa namanya entry dan exit timingnya itu pakai teknikal gitu. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah banyak, Oke. tidak perlu tahu 725 saham yang ada. Kalau saya bahkan menyarankan teman-teman mulailah dari JI 30. Kalau di situ merasa itu udah mang ini harganya udah mahal-mahal gitu kan, udah puluhan ribu, tambah jadi JI 70. Kalau masih belum nemu juga, tambah Kompas 100 dikurangi yang non isinya. Jadi Kompas 100 yang syariah itu apa aja? Mungkin sekitar ada 80-an atau 85. Teman-teman di situ aja lihatinnya saham-saham itu aja. Tapi ikuti apa pelajari gitu, pelajari pola pergerakan harganya, dipelajari juga misalnya siklus apa kinerjanya, nanti akan terdapat sendiri gitu. Dapat insight sendiri. Oh, kalau misalnya LVVF atau misalnya LVVF lagi jelek gitu. Misalnya apa ya UNVR misalnya Unilever itu biasanya kalau sudah tembus apa harga rata-rata 1 tahun dia akan terus turun, kan itu nanti ketahuan sendiri. Jadi yang terpenting itu mempelajari saham itu seperti mempelajari teman. Dia nggak akan bicara rahasianya kecuali sudah kita berteman lama. Nah kalau sudah berteman lama, maka kita nggak usah minta rahasia, teman itu akan menceritakan rahasianya sendiri. Dengan Begitupun dengan sendirinya saham. ya. Dengan sendirinya. Jadi kita tahu sendiri, oh kalau bulan ini biasanya turun. Kalau bulan ini biasanya naik. Nah itu kita bisa tahu seperti itu karena kita sudah mengenali karakter itu. Karakter saham itu seperti kalau saya sebagai guru itu seperti karakter murid. Anak ini biasanya kalau sudah seperti ini belajarnya suka bosan seperti ini. Jadi ketahuan pola-pola perilakunya itu. Nah itu yang perlu dipelajari oleh teman-teman. Oke. Nah, tadi kan Mang Amsi pertama itu belajar fundamental gitu kan. Banyak tuh di fundamental yang harus kita perhatikan gitu. Sampai mungkin tadi Mang Amsi akhirnya bisa cari tahu harga wajarnya gitu. Nah, kalau Mang Amsi sendiri nih untuk analisis fundamental ada hal-hal atau misalkan banyak nih rasio-rasionya. Kalau Mang Amsi tuh fokusnya atau apa sih yang diperhatikan oleh Mang Amsi? Rasio apa kah atau apa gitu Mang Amsi? Oke, makasih Mbak Sasa. Jadi kalau yang korelasinya positif ya dengan pergerakan harga, dan nanti teman-teman boleh teliti nanti ya. Kalau yang lagi S1, S2 atau S3 bisa jadi tesis, skripsi atau disertasi. Coba bandingkan seberapa efisien dan efektif atau bahkan seberapa signifikan gitu, seberapa signifikan imbas dari rasio terhadap pergerakan harga. Imbas dari rasio saham terhadap Oke. pergerakan harga. Dan rasio itu kan ada 4, ada 5 ya. 4, 5 deh. Rasio keuntungan, profitabilitas, rasio utang lancar, rasio utang jangka panjang, rasio aktivitas operasional, dan rasio harga. Nah, di antara kelima itu mana yang paling cepat atau yang paling signifikan dalam mendrive harga? Nah, sepanjang yang saya pelajari ya, Kak Sasa dan teman-teman, sepanjang sekilas yang saya pelajari dari pengalaman yang saya lakukan secara fundamental, karena saya juga kan termasuk orang yang suka merekap laporan keuangan dari seluruh emiten yang ada gitu. Yang paling signifikan itu adalah profitabilitas gitu. Maka bisa dilihat misalnya kalau Oke. suatu perusahaan itu mencatatkan kenaikan pendapatan, kenaikan laba, biasanya market merespon positif gitu. Meskipun di Indonesia ada yang bilang fundamental nggak berlaku lagi karena sekarang katanya yang paling penting adalah siapa di belakangnya. Tapi tetap di perusahaan besar nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena untuk menggeser satu papan itu butuh triliunan. Jadi kalau katakanlah market makernya kere nggak bisa gerakin itu. Maka
kalau misalnya saham-saham besar seperti misalnya Astra, Unilever, TLKM itu pasti akan tidak semudah menggerakkan saham-saham kecil gitu. Maka yang akan jadi landasannya itu adalah fundamental balik lagi gitu. Kalau misalnya perusahaan tersebut mengalami perlambatan, kemudian anjlok laba bersihnya, itu pasti big fund akan tarik dana gitu. Kenapa? Karena ini perusahaan apalagi misalnya fundamentalnya berubahnya total, berubahnya signifikan, misalnya sampai menjual aset, itu kan pasti orang ini waspada nih kayak perusahaan udah mau bangkrut kan. Iya benar. Kita dan Mempertanyakan ini ya. teman-teman juga perlu ingat bahwa sebagai pemegang saham, sebagai pemilik saham, apapun teman-teman mazhabnya gitu, apapun apa namanya tipikalnya, apakah investor ataupun trader, teman-teman tetap punya hak untuk datang di RUPS kan, atau teman-teman berhak untuk dapat dividen kalau misalnya beli di Kumdet. Tapi ingat, pemegang saham itu adalah pihak yang terakhir diganti uangnya kalau masih ada sisa. Jadi gini, bayangkan ada perusahaan ABCD bangkrut nih, pilot. Maka yang pertama kali dibayar tuh bank. Wajib itu bank dulu. Ya setelah kredit debitur ya atau kreditur yang ngasih pinjaman dulu bank. Setelah bank, obligor yang memberikan obligasi, yang surat utang gitu ya, pemegang obligasi. Nah kalau masih ada sisa baru pemegang saham. Artinya apa? Pemegang saham itu berada di urutan terakhir kalau harus diganti uangnya. Kenapa? Karena sebagai pemegang saham kita pemilik perusahaan. Yang namanya pemilik perusahaan harus sama-sama merasakan kan begitu. Kalau rugi ya rugi, ikut rugi gitu. Kalau untung ya dapat untung juga dividen gitu kan. Nah, ketika mengingat nasib seperti itu, maka teman-teman tinggal milih apakah mau jadi investor atau jadi trader. Kalau jadi investor berarti kita dapat dividen dan kenaikan harga. Kalau dapat trader kita katakanlah nggak memiliki perusahaan tersebut cuma sebagai komoditas perdagangan saja, nggak masalah juga. Teman-teman kembali lagi ke tipikal masing-masing. Kenapa saya tidak bisa dipaksa oleh teman-teman? Memang contoh gini ya Mbak Sasa. Jadi saya di YouTube itu kan kebanyakannya ngebahas fundamental. Saya bukan nggak ngerti teknikal, tapi ada yang lebih mahir teknikal dibanding saya misalnya gitu. Nah, kenapa? Karena saya kalau jadi teknikalis, apalagi yang harian, saya nggak ada waktu. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, kok maaf sih bahasannya fundamental terus kali-kali teknikal dong, kali-kali market maker dong. Saya nggak ada waktu buat lihat running trade. Tadi aja saya nggak sempat lihat gitu. Nggak sempat lihat, nggak sempat buka aplikasi online trading ipot, nggak bisa buka karena sepanjang hari saya di perjalanan gitu. Dan bagi saya nggak melihat running trade itu nggak wajib gitu. Kenapa? Karena tipikalnya berbeda gitu. Tapi saya menghormati orang yang suka lihat running trade gitu. Jadi kita saling menghormati saja. Kalau saya lagi libur dan misalnya gak ada kegiatan, saya pun trading gitu. Saya lihat training trade ini yang lagi bagus nih, kayaknya seminggu ini naik, saya beli gitu. Jadi saya itu fleksibel Mbak orangnya. Jadi kalau misalnya lagi bisa trading ya trading gitu. Maka saya menghormati kedua mazhab yang besar itu ya, teknikal, fundamental, plus satu lagi misalnya market maker. Saya menghormati semuanya. Kenapa? Karena dan jangan saling menyalahkan atau saling merasa benar karena setiap orang kondisinya bisa berbeda. Contoh kalau saya dipaksa jadi market maker analisis, saya nggak bisa gitu. Karena saya nggak ada waktu. Kang Adi mungkin lebih punya banyak waktu ketimbang teman saya, gitu kan. Kemudian misalnya teknikal, saya pun nggak bisa liatin chart setiap hari, bahkan 700 chart harus saya lihat, nggak bisa juga. Kenapa? Karena saya nggak ada waktu juga. Kalaupun saya harus memilih misalnya antara membuat konten graf, konten teknikal dengan konten fundamental, saya akan lebih punya passion di konten fundamental. Kenapa? Karena saya sering bacanya itu. Saya sering lihatnya itu. Jadi kalau ditanya lebih banyak mana memang fundamental teknikal? Kalau saya sih lebih banyak fundamental. Kenapa? Karena saya lebih mungkin long term gitu atau lebih misalnya view-nya udah jangka panjang gitu, bukan harian. Karena saya belum punya waktu untuk bisa harian begitu. Kemudian kalau ditanya lagi fundamentalnya mana yang paling berpengaruh? Saya melihat kalau misalnya tadi pendapatan dan laba bersih itu jauh lebih ditunggu oleh investor ketimbang rasio lainnya. Kenapa? Karena yang namanya cash atau yang namanya kinerja sebuah perusahaan itu ditentukan dari penjualan dan laba bersihnya. Bisa di situ, Kak. Oke, luar biasa nih penjelasan dari Mang Amsi ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih, saya mau ingetin lagi nih ke Sobat Ipot. Kalau mau nanya-nanya nih tentang analisis fundamental, teknikal, bisa langsung tanyain di box Q&A di sebelah kolom yang komen itu. Nanti di akhir sesi saya bakal tanya langsung nih ke Mang Amsi. Oke, selanjutnya nih Mang Amsi.
tadi kan Mang Amsi sempat Oke. bahas kalau misalkan seringnya gitu kan analisisnya ini fundamental karena kalau mau teknikal nggak punya waktu gitu kan. Nah, tapi kan Belum punya berarti waktu mungkin betul. pasti pernah dong ada saat-saat di mana Mang Amsi tetap melakukan analisis teknikal gitu. Nah, kalau teknikal sendiri Mm-mm. nih menurut Mang Amsi yang sering Mang Amsi perhatikan tuh apa aja sih Mang Amsi? Oke, kalau teknikal saya sederhana sih, Mbak. Jadi mungkin ada teman saya yang lebih suka yang kompleks gitu ya, indikator semua diterapin sampai gak kelihatan sahamnya malah gitu, apa gak kelihatan grafik sahamnya yang ada cuma indikator Iya doang gitu. benar-benar. Karena Iya iya. katanya biar hebat kelihatan hebat semua ditempelin gitu. Kelihatan. Kalau bagi saya, kalau bagi saya sih teknikal itu ya teman-teman dari saya deh ya, dari saya yang masih awam di teknikal gitu. Teknikal itu bicara tentang pergerakan suatu saham dan itu ada polanya, gitu, ada patternnya, gitu, ada patternnya dan bisa dilihat bahwa indikatornya itu bisa bisa banyak sekali gitu, mungkin ratusan ya indikatornya. Tapi kita bisa cluster gitu, kita bisa apa namanya bukan lokalisasi, lokalisasi kesannya yang lain ya, apa ya namanya? Kita bisa klasterisasi gitulah ya, diklasifikasi, maksudnya diklasifikasi misalnya gini. Oh ini indikator tren, misalnya MACD, moving average gitu kan. Kemudian ada indikator osilator, misalnya jenuh beli, jenuh jual. Misalnya ada RSI, ada stokastik, ada CCI gitu kan. Kemudian ada indikator volume, kemudian ada indikator akumulasi distribusi. Nah, teman-teman jangan ditumpuk semua gitu. Misalnya kalau tren ya cukup ambil aja mau MACD atau mau moving average gitu. Kalau osilator misalnya mau RSI atau stokastik atau CCI, pilih salah satu karena itu sama. Jadi yang fungsinya sama, jangan ditempelin semua, ambil aja satu gitu. Salah Jadi misalnya satunya tuh ya. kalau binatang misalnya gini, ada kelas jadi saya jadi pom pom ya, ada kelas unggas misalnya, kemudian ada kelas arthropoda misalnya. Kalau di belajar biologi kan ada divisi, ada ordo, ada genus, ada spesies gitu kan. Nah kita tidak usah perlu semuanya diambil, misalnya yang dari aves ya, unggas itu misalnya cukup ayam gitu. Kalau dari misalnya ini cukup misalnya yang bertulang belakang apa gitu. Jadi nggak usah semua gitu. Sama dengan indikator saham pun sama. Ibarat kita memperlakukan membuat apa klasifikasi binatang, ambil aja salah satu gitu. Kalau indikator ini apa? Nah, kalau saya pribadi tanya, saya simple. Kalau saya lebih suka ya, saya pribadi ya, saya lebih suka dengan moving average, misalnya moving average, kemudian juga Oke. dengan Fibonacci tentunya. Karena itu paling mudah Kenapa tuh menariknya Mam gitu. sih? Fibonacci tinggal create. Oke. Nah, Fibonacci retracement gitu kan, misalnya terendah dan tertinggi kita tarik, kemudian nanti muncul support resistannya berdasarkan level-level itu, atau misalnya kita pakai garis trend juga bisa. Gitu. Jadi teknikal itu kan bicara tentang profil trading kita. Misalnya kalau kita sukanya beli di bawah, support beli di support, tunggu aja sampai jatuh banget gitu. Kalau sudah bosan di support sampai sudah jenuh jual, kita baru masuk cicil gitu. Ada juga yang suka dengan breakout, artinya dia nggak akan beli kalau belum menyentuh misalnya harga tertinggi 20 hari sebelumnya. Ini misalnya turtle trader misalnya apalagi aliran-aliran Darvas box misalnya kan banyak ya. Jadi dia akan beli kalau sahamnya sudah tembus harga sebulan terakhir. Jadi dia belinya di atas Oke. gitu. Belinya ketika menembus harga atas. Nah, timing seperti itu juga tidak bisa saling memaksakan. Karena apa? Orang berbeda tipikal, ada yang trend follow, ada yang bottom teaser, ada yang misalnya scalper yang cuma ngambil satu dua tick gitu kan, itu bisa beda-beda. Nah, kalau secara teknikal saya lebih lebih ringannya pakai tadi ya, pakai moving average yang sederhana misalnya EMA 5, EMA 20, EMA 100 gitu ya. Kemudian misalnya pakai Fibonacci kalau misalnya tebus apa namanya retracement 50%, hati-hati misalnya dia akan coba ke 0 atau ke 100. Seperti itu saja sih Kak. Kalau saya yang simpel yang bisa sederhana aja dipakai gitu. Oke. Nah, kalau menurut Mang Amsi nih, kalau misalkan saya nih sebagai pemula, terus minta saran ke Mang Amsi, saya sebagai pemula, kalau mau Hmm. analisis fundamental sama teknikal, apa sih yang harus diperhatikan gitu? Karena belum ngerti sama sekali gitu. Nah, saran Mang Amsi buat pemula gimana nih Mang Amsi? Kalau bagi saya sih pelajari ilmu tentang pergerakan saham, Dow teori itu yang paling penting. Kemudian misalnya tren, ya, apakah sahamnya tersebut sedang downtrend, sedang tren turun, atau sedang uptrend, tren naik, atau sedang sideways, no trend.
Jadi hasilnya dia di situ-situ saja. Kemudian itu juga ada minor trend, ada major trend. Misalnya boleh jadi di major trendnya dia sedang uptrend, begitu, uptrend. Tapi di minornya sedang downtrend. Kan itu kesempatan untuk buy on weakness atau beli ketika melemah. Jadi secara umum dia lagi naik gitu. Secara jangka pak, misalnya dalam dalam garis 6 bulanan atau kita ambil tren 6 bulan, itu misalnya masih naik. Tapi ketika dalam tren harian dia sedang turun. Nah, selama tidak tembus supportnya, kita kan bisa masuk lagi. Kalau secara teknikal seperti itu. Jadi kalau buat pemula sih pelajari dasar-dasar analisis teknikal. Misalnya harga bergerak dalam tren, begitu kemudian misalnya market selalu benar, atau ya misalnya kan kita nggak bisa beli saham sesuai perasaan gitu. Kok kayaknya ini naik ya, tapi kenapa turun? Ya itulah pasar gitu. Kita nggak bisa nebak gitu. Kita nggak bisa nebak. Kenapa? Karena ada kesepakatan di pasar itu yang tidak bisa kita drive sendiri, kecuali kita yang memang punya uang yang besar gitu, bisa membeli beberapa papan gitu, kita beli sendiri kan naik gitu. Karena kan gini teman-teman, naik tidak naik turunnya saham atau komoditas atau apapun itu kan tergantung supply demand. Kalau misalnya demand-nya tinggi ya dia naik gitu. Demand-nya kan bisa kita beli aja sendiri, bisa aja kan seperti itu. Tapi kan nanti masuknya ke wash sell atau tindakan perdagangan semu gitu. Jadi kita yang alami. Kemudian bicara yang lain selain teknik, selain tadi ya, selain analisa, selain indikator juga perlu memperhatikan volume. Gitu. Volumenya juga diperhatikan. Kalau naik volumenya kecil atau besar. Kalau volumenya besar kemungkinan tuh naiknya agak lama. Biasanya seperti itu kan. Karena apa? Karena banyak orang yang sepakat bahwa saham ini akan naik. Gitu. Jadi bayangkan pasar tradisional dibawa ke pasar modal. Gitu. Kalau kalau pasokan cabai berkurang, tapi permintaan banyak, naik harganya kan. Iya, langka jadinya Kalau kan ya. Kalau pasokan cabai berkurang, sementara permintaan bertambah karena mau lebaran, harganya naik kan. Sebaliknya, ketika pasokan berlimpah, tapi yang minta sedikit, kebutuhannya biasa-biasa saja, harganya cenderung turun gitu, menyesuaikan. Saham pun demikian. Kalau banyak yang mau beli, kemungkinan naik. Gitu. Kenapa banyak yang beli? Animonya kenapa tinggi? Karena ada isu, karena ada misalnya rumor, karena ada berita. Nah makanya kalau bagi saya teknikal itu sudah menggambarkan segalanya. Grafik itu sudah menggambarkan seluruh yang terjadi di perusahaan tersebut. Itu kata orang teknikal. Gitu. Berita, laba bersih, kinerja, manajemen, rumor, semua sudah tercermin. Contoh di Antam lah misalnya. Ketika rame Tesla kan naiknya nggak ketulungan gitu. Tapi sekarang ketika isunya mulai meredup, Tesla udah lebih memilih India dibanding kita, terus mulai turun juga gitu. Jadi isu dan rumor itu memang mempengaruhi dan kita cuma bisa lihat di chart, betul nggak? Tapi betul. ada yang bisa kita telaah sendiri kalau untuk jangka panjang ya laporan keuangan. Kalau saya kan laporan keuangan Antam nggak terlalu menarik buat saya begitu. Nggak terlalu menarik buat saya gitu. Dan kalau buat trading ya silahkan aja ikuti pergerakannya. Dan ingat kalau trading harus ada rencana di mana beli, kapan stop loss, kapan take profit. Itu kan sudah harus tentukan dari awal karena kita sedang berdagang gitu. Oke. Nah, nih menurut Mang Amsi nih ya, untuk analisis fundamental maupun teknikal ini sebenarnya cocok untuk jenis atau tipikal investor yang seperti apa sih Mang Amsi? Kalau bagi saya sih semua investor juga cocok ya. Maksudnya teknikal itu digunakan juga oleh fund manager, oleh big fund gitu ya. Coba kalau kita baca riset dari satu sekuritas, itu kan selalu ada di bawah, di belakangnya ada ada technical corner misalnya gitu kan, selalu ada di situ. Nah kalau teman-teman yang baru misalnya mungkin awalnya sih belajarnya dari orang-orang yang sudah lama belajar teknikal gitu kan. Kan katanya begini, daripada kita baca manual sepeda motor untuk bisa belajar motor, mending kita cari mentor yang sudah lama pakai motor, itu lebih cepat kan belajarnya. Ya daripada kita misalnya katakanlah kita lebih banyak baca literatur dari barat yang belum tentu cocok dengan Indonesia pasarnya begitu, karena pasar Indonesia itu memang unik dan anomali terkadang. Mendingan kita belajar sama orang yang sudah lama di bursa, katakanlah yang mahir di bidang teknikal gitu. Atau misalnya analis-analis teknikal yang sudah diakui kemumpuniannya gitu, keampuhannya dalam menganalisis satu pergerakan saham. Karena apa?
Karena di analisis teknikal itu bukan hanya analisis, tapi juga kadang intuisi. Dan intuisi itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang sudah lama di pasar. Artinya udah tahu kalau saham ini gerakannya seperti ini, kalau ada broker ini biasanya seperti ini. Nah, itu kan market behavior ya, istilahnya perilaku pasar itu kita selalu harus update gitu. Boleh jadi ke saham ABCD dulu ketika yang pegangnya, misalnya ketika yang banyak pemegang yang memiliki saham banyaknya itu broker ABC, broker AB misalnya, ternyata biasa aja, tapi ketika pindah ke CD jadi rame gitu. Nah, itu kan juga ilmu lain yang bisa kita dapatkan dari pasar yang mungkin tidak diajarkan di textbooknya analisis teknikal maupun analisis fundamental. Jadi akhirnya semuanya kita harus belajar dan terus mengupgrade diri untuk menganalisis. Sebenarnya sih analisisnya gitu-gitu aja, Mbak Sasa. Jadi bagi saya sih ilmu saham nama komunitas ya. Analisis saham itu gitu-gitu aja. Gitu. Analisis saham itu ilmunya seputar itu saja. Yang membedakan itu aplikasi di pasarnya, di pasar negara mana, di pasar komoditas mana, kemudian di saham apa, itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi meskipun kita sama-sama belajar laporan keuangan, tapi untuk saham ABCD akan berbeda reaksinya dengan saham EFGH gitu. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Makanya bagi saya, belajar saham itu gak ada habisnya. Kalau bagi saya ya, kalau bagi saya, belajar saham itu gak ada habisnya. Sampai hari ini pun, meskipun saya sudah belasan tahun di pasar, saya tetap mengupdate diri dan mengupgrade diri karena masih banyak yang harus saya pelajari dari saham itu sendiri. Dan itu menjadi hal yang membuat saya selalu ingin belajar. Oke, setuju banget nih sama Mang Amsi karena di pasar tuh berubah terus ya Mang Amsi ya. Nah, Betul, selanjutnya nih, dinamis banget. sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lagi, silakan Sobat Ipot yang mau nanya-nanya, tanya langsung aja di box Q&A. Nanti bakal ditanya langsung ke Mang Amsi. Nah, balik lagi nih Mang Amsi, ke pentingnya melakukan analisis untuk investor, terutama investor syariah gitu. Nah, ada yang membedakan nggak sih Mang Amsi untuk analisis syariah dan nggak syariah tuh? Sebenarnya sih gini Mbak, yang kalau analisis saham itu sama aja, mau yang syariah atau tidak, teknikalnya atau fundamentalnya. Tapi yang unik dari syariah itu sebenarnya analisis di kesyariahannya itu sendiri sebenarnya. Jadi yang menjadi PR saya setiap 6 bulan sekali itu adalah menganalisis apakah saham ini masih bisa masuk daftar efek syariah atau tidak. Saya lebih fokusnya ke situ, karena kalau fundamental teknikal mah sama gitu. Dimanapun, di pasar manapun ilmunya sama. Yang membedakan itu penerapannya. Tapi ketika bicara tentang kesyariahan suatu saham, nah itu yang menantang buat saya. Kenapa? Karena setiap 6 bulan itu kan ada review. Nah, itu akan berpengaruh kepada portofolio kita. Contoh ya, ketika Astra tahun kemarin di tengah tahun saya melihat ada pembengkakan pendapatan keuangan non halal, saya udah menebak gitu, saya udah menerka Astra ini akan keluar nih kayaknya dari saham syariah. Dan ternyata benar di akhir tahun tuh keluar. Maka sejak tengah tahun saya nggak beli Astra karena udah tahu gitu. Meskipun sudah belum nanti efektifnya Desember, kemungkinannya gak akan keluar. Kenapa? Karena gini teman-teman, gampangnya gini. Kalau untuk Mei sekarang kan Mei nanti ada review. Juni itu ada review isi. Nah, reviewnya itu pakai laporan tahunan sekarang gitu. Kalau yang nanti Desember pakai laporan tengah tahunan yang Juni. Jadi sebenarnya sekarang sudah ada 70-an atau 80-an emiten yang sudah merilis laporan keuangannya. Saya sudah bisa menerka misalnya di Mei mana yang akan keluar gitu. Kalau saya analisisnya lebih ke analisis syariah atau tidaknya saham tersebut. Okay. Kenapa? Karena untuk fundamental, technical, money management, market maker analysis itu sama itu dengan saham lainnya kebanyakannya. Jadi sama aja. Kalau fundamental ya bicara tentang profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas, market ratio gitu, dan PER, PBV, PEG gitu-gitu aja sih. Belum ada yang katakanlah ya, kalaupun baru cuma pengembangan gitu. Tapi kalau unsur saham syariah itu analisisnya fokusnya ke tadi rasio utang, rasio pendapatan non halal. Nah, itu yang saya lebih concern di situ sih, bahasa saya. Oke, jadi sebenarnya untuk analisis ini sama-sama aja Mang ya. Cuman yang harus kita perhatikan Sama, adalah betul. ya sahamnya itu syariah atau bukan, kayak gitu nih Sobat Ipot. Nah, ini udah masuk banyak pertanyaan juga nih dari Sobat Ipot. Mungkin kita bisa langsung mulai ke
jawabin pertanyaan dari Sobat Ipot nih ya, Mang Amsi ya. Siap. Coba saya Boleh, pilih boleh. dulu nih, kira-kira pertanyaan yang asik untuk dibahas. Oh, tadi nih Mang Amsi kan sempat bahas tentang analisis fundamental itu nanti ujung-ujungnya Mang Amsi mau tahu harga wajarnya itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Arif ya. Rumus untuk harga Hmm. wajar sahamnya dong Mang Amsi katanya. Ini kayak ngajarin kayak guru di kelas nih Mang Amsi sehari-hari biasanya kan. Siap. Paling mudah, Mas Arif, terima kasih pertanyaannya. Saya kasih shortcut aja ya, biar cepat gitu. Kalau saya kan ahlinya menyederhanakan sesuatu yang impossible gitu. AMSI, ahlinya menyederhanakan Iya, sesuatu impossible. betul. Oh, gitu Oh iya singkatannya. benar juga ya. Jadi gini teman-teman, IPOT itu bagi saya adalah salah satu kompas atau peta dalam menentukan nilai wajar. Kenapa? Teman-teman nanti kalau yang sudah punya aplikasi IPOT, tinggal cek di target price satu perusahaan. Di situ ada apa? Ada target price atau harga harga apa ya? Sebenarnya nilai wajar dari berbagai sekuritas. Itu paling gampang. Itu shortcut banget gitu. Kenapa? Karena itu sudah melewati tahapan menganalisis dan memvaluasi. Dan itu oleh ahlinya yang sudah tersertifikasi secara apa namanya Certified Securities Analysis misalnya atau CSA ya. Seperti itu. Jadi kalau saya sih simpelnya gitu. Kalau saya bingung nyari, Mang berapa nilai wajar nih? Saya buka IPOT, kemudian saya cari target price, kemudian saya rata-ratakan. Oh di sekitar sekian, 8.000, misalnya Unilever di berapa? Saya bisa sebut 8.800 gitu. Kenapa? Karena rata-rata banyaknya di situ. Misalnya ICBP berapa? 11 ribuan. Itu dari mana? Dari IPOT gitu. IPOT dari mana? Dari sekuritas-sekuritas yang dikumpulin, kemudian dirata-ratakan. Itu cara paling mudah kalau saya seperti itu. Kalau ingin tetap pakai rumus, memang banyak. Ada yang pakai DCF, ada yang pakai Graham formula, ada yang pakai yang lain. Tapi itu butuh waktu dan harus ada perhitungan-perhitungannya. Nah, cara mudahnya saya sudah berikan tadi, pakai target price di IPOT, dan saya juga sering membuat konten itu dengan seperti itu. Atau seperti yang tadi pagi saya buat untuk satu saham gitu, saya menggunakan relatif PI ya, relatif pairnya dari saham tersebut dan industrinya. Kemudian dikali dengan misalnya laba bersih per saham yang diproyeksikan berapa. Itu juga bisa seperti itu. Tapi ya cara mudahnya pakai tadi lah. Oke. Buka aplikasi IPOT, karena mungkin di sini juga banyak nasabah IPOT. Itu silakan dimanfaatkan untuk menghitung nilai wajar. Buka target price, kemudian, nah saya berikan tipsnya aja. Cari target price-nya itu yang 2 bulan terakhir, jangan yang tahun lalu gitu. Kenapa? Karena kalau tahun lalu udah nggak berlaku, karena kan laporan keuangannya udah ganti lagi. Jadi saya kasih Betul. sampai toleransi 2 bulan, 2 bulan ke belakang. Misalnya TLKM nih, 2 bulan ke set aja tanggalnya sampai 2 bulan ke belakang. Jadi kalau sekarang Maret sampai 1 Februari, yang Januari nggak usah dibaca, yang Desember nggak usah dilihat, karena itu udah beda laporan keuangan. Laporan keuangan kan terbit 3 bulan sekali. Jadi target price-nya gunakan yang paling update. Katakanlah 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir itu misalnya ada 10 nih yang rekomendasiin sekuritas. Beda-beda kan sekuritasnya. 10 itu berapa yang ngasih rating buy? Misalnya 8. Berarti ini masih bisa dibeli. Nah, misalnya holdnya 2, gak ada yang ngasih sell. Kemudian harganya di situ kan ada. Misalnya TLKM dari sekuritas A, dari sekuritas A 3.500, sekuritas B 3.600. Biasanya harganya nggak jauh-jauh amat itu selisihnya. Nggak jauh ya. Dan itu kan bisa, kalau misalnya selisihnya nggak berbeda jauh, berarti sebenarnya rata-rata kesepakatan analis itu di situ. Dan itu, Di situ. dan kalau teman-teman baca riset panjang, riset lengkapnya itu panjang, bisa belasan halaman bahkan puluhan halaman. Kita cuma cari di awalnya aja, buy targetnya sekian. Mungkin itu dari saya. Oke, mantap nih. Mas Arif udah langsung dikasih cara mudahnya buat nentuin harga wajar itu gimana gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, banyak nih pertanyaannya. Oh, wow. Saya pilih-pilih dulu ya nih Mang Amsia, karena banyak juga nih Sobat Ipot yang Siap. nanya-nanya. Oke, Alhamdulillah ini kalau ada ada yang nanya. pertanyaan dari Fandi underscore Ndol. Mang, target price menurut Mang Amsi buat take profit itu berapa persen katanya Mang Amsi? Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Fandi. Jadi
Kalau bicara berapa persen, sebenarnya kan tergantung dari modal kitanya, di berapa average-nya, atau harga rata-rata modal kita di berapa. Nah, kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi Mas Arief, kan ada target price. Misalnya, rata-rata target price-nya, misalnya saya ambil contoh ya, Unilever misalnya. Rata-rata target price-nya di 8.800 misalnya ya, teman-teman, bukan berarti itu, saya belum hitung lagi karena ada yang baru. 8.800. Nah, sekarang harganya 6.700 misalnya, berarti kan masih ada upside sekitar 2.100. Nah, 2.100 itu yang saya konversi menjadi persen, berarti 2.100 dibagi 67, katakanlah 30%. Itu udah bagi saya udah untung besar. Kenapa? Karena 30% itu bisa setara dengan kalau kita ambil investasi yang bisa melawan inflasi itu mungkin sekarang sukuk ya. Karena kalau deposito udah nggak bisa ngelawan. Dan deposito bukan investasi kalau menurut saya. Jadi deposito cuma nyimpan uang aja. Katakanlah obligasi syariah atau sukuk itu kan sekarang 5-6%. Karena bisa melawan inflasi yang cuma 4%. Nah, kalau kita punya profit dari Unilever itu 30%, itu sudah setara dengan 5 tahun kita punya sukuk. Sementara suku kan itu cuma 2-3 tahun tenornya. Artinya sudah melebihi instrumen paling minim risiko. Nah itu bagi saya, jadi persentase itu relatif karena tergantung pertama, kita belinya di berapa, kemudian target price-nya di berapa. Ya, target price-nya di berapa. Atau kalau teman-teman pakai teknikal, itu bisa beda lagi. Kenapa? Ada teknikal pun beda mazhab juga. Jadi sebenarnya itu dalam ilmu itu ada ilmu lagi gitu, berlapis ya. Jadi kalau teknikal misalnya, kalau misalnya yang trend follow, dia nggak akan jual kalau belum patah trennya. Jadi istilahnya nggak ada target price, yang ada adalah trailing profit. Nah nanti pelajari lagi di sesi lain misalnya, kita pelajari di sesi lain kalau ada waktu ya. Kemudian kalau misalnya yang pakai support resistance, ya dia tahu bisa resistennya itu sebelumnya di 8 ribuan misalnya, ya udah di 8 ribu kita jual dulu. Jadi persentase itu menjadi relatif karena tergantung dari kapan kita beli, di harga berapa rata-rata kita beli, dan di berapa targetnya. Jadi tiap orang bisa berbeda, begitu. Oke, terima kasih Mang Amsi atas jawabannya. Semoga menjawab ya buat pertanyaan dari Mas Fandi nih tadi. Kita lanjut ke pertanyaan Siap. berikutnya. Ini ada pertanyaan dari... Oh, sebentar. Saya cari-cari dulu nih yang kayaknya menarik buat dibahas. Banyak banget nih Mang Amsi pertanyaan dari Sobat Ipot, saya sampai bingung nih pilihnya. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini ya pertanyaan dari Aditya Zainud. Mang, perlu nggak sih setting stop loss untuk yang investasi, bukan yang untuk trading? Nah, menurut Mang Amsi gimana tuh, Mang? Oke, terima kasih nih Mas Aditya. Jadi stop loss untuk investasi itu banyak mazhabnya juga ya. Jadi ada mazhabnya misalnya yang kalau sudah minus 7-8% cut loss aja, ada kan seperti itu. Kalau ditanya ke saya, emang mazhabnya gimana cut loss-nya? Kalau saya mazhab stop loss-nya itu, kalau ada perubahan yang signifikan di fundamental, baru saya stop loss. Tapi kalau nggak ada, Oke. justru diskon, itu maksudnya. Saya gini, perusahaan ini arus kasnya minus, atau misalnya dia diancam pilot, kemudian katakanlah ada perubahan di arus kasnya menjadi minus, ada bleeding, ada arus kasnya menjadi negatif gitu dalam tahun tersebut. Ini berarti ada apa nih? Ternyata misalnya ada kerugian yang sangat besar. Nah, saya mulai hati-hati itu gitu. Atau misalnya ada gagal bayar obligasi, itu udah tanda-tanda itu harus dijual gitu. Contoh begini teman-teman. Dulu ada yang fanatik dengan satu emiten namanya, terus saya nggak tega nyebutnya. Produsen taro deh gitu ya. Karena banyak orang yang di situ. Produsen taro pasti tahu ya. Sekarang mulai gerak lagi kan hidup. Nah dulu kan ketika 2000-an itu orang udah optimis banget ini akan ke berapa gitu. Tapi saya sebagai fundamentalis waktu itu bilang ke teman-teman, hati-hati loh. Ini saham itu sering telat laporan keuangan dan terancam gagal bayar obligasi. Orang nggak percaya, pokoknya gini-gini. Oke, sebenarnya teknikal pun sudah menunjukkan dia sudah mulai tembus EMA 200 di seribuan kalau tidak salah. Nah, orang masih belum percaya ini akan turun gitu. Ternyata kan ke 160 akhirnya disuspend di situ. Kenapa? Karena dari fundamental itu udah ketahuan jejaknya ini mulai turun itu grafiknya, kemudian kinerjanya mulai kelihatan. Dia mulai arus kasnya udah mulai minus, kemudian misalnya ada isu gagal bayar, kemudian misalnya suka telat melaporkan laporan keuangan. Bagi investor itu sesuatu yang katakanlah menjadi nilai kurang, bukan nilai tambah gitu. Maka akhirnya ya hati-hati juga. Jadi bagi saya stop loss itu bisa berbeda
ada yang 7-8% udah cut loss, stop loss, ada juga yang misalnya selama nggak ada perubahan fundamental nggak masalah gitu. Kita bisa tambah lagi dan mungkin kita rugi waktu. Kita kata orang, bang kalau gitu ada opportunity cost yang rugi gitu. Ya karena saya bukan trader. Kenapa? Karena ketika saya membiarkan instrumen saya turun, kemudian saya beli lagi di bawah, saya tidak merasa rugi. Kenapa? Karena saya punya banyak waktu untuk mengerjakan hal lain. Bisa ngajar, bisa membuat konten gitu. Dan bagi saya itu adalah cuan juga gitu. Keuntungan dan keberkahan juga. Nah, kecuali kalau yang berpikir bahwa itu trading atau bisnis gitu. Pasti harus benar-benar arus kasnya harus jalan. Jadi kalau yang kira-kira merugikan ya jual gitu. Dan saya itu unik gitu. Bahkan satu saham pun bisa saya perlakukan berbeda. Di akun yang satu sebagai investing, di akun yang lain sebagai trading. Jadi di satu saham yang sama bisa diperlakukan berbeda. Kenapa? Yang ini strateginya sebagai trading, yang ini strateginya sebagai investing. Yang trading kalau turun cut loss, yang investing kalau turun nambah, kan itu beda tuh. Padahal sahamnya sama gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih nih atas jawabannya Mang Si. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya cari-cari dulu. Nih ada pertanyaan dari Nasef.Nugraha. Apakah Mang Amsi menggunakan gabungan analisa fundamental dan teknikal ketika membeli suatu saham? Karena mungkin tadi Mang Amsi fokusnya ke fundamental gitu kan. Betul. Jadi ini pertanyaan menariknya. Saya selalu menggabungkannya. Kenapa? Karena saya nggak berani beli saham yang nggak ada fundamentalnya gitu. Jadi pasti saya selalu menggabungkan itu, tapi tergantung akunnya gitu. Ketika akunnya yang saya kan punya tiga, katakanlah saya punya 3 akun saham nih, ceritanya 3 akun RDN ya. Di satu akun saya lebih dominan teknikalnya. Kenapa? Karena buat trading. Tapi di akun yang lain itu saya lebih dominan fundamentalnya. Tapi semuanya juga pakai fundamental. Kenapa? Silakan cek misalnya saham-saham saya ketika dibeli itu fundamentalnya bagus. Ketika dibeli itu fundamentalnya bagus. Dan ketika saya mencoba-coba saham yang lagi rame dan fundamentalnya nggak ada, saya pun kena rugi kan seperti itu misalnya. Kenapa? Karena pada akhirnya fundamental adalah sesuatu yang menyelamatkan kita di saham. Fundamental itu sesuatu yang fundamental yang objektif tentunya, bukan fundamental yang katakanlah subjektif kemudian masih belum pasti gitu. Tapi kalau fundamental gini aja teman-teman. Kalau teman-teman nyangkut di saham-saham besar, fundamentalnya bagus, yaitu mungkin gak akan sampai bangkrut gitu. Jadi kalau teman-teman yang sekarang misalnya mohon maaf lagi rugi di Unilever, lagi rugi di ICBP, menurut saya sih nggak akan sampai ke 50 gitu. Kenapa? Karena kalau Unilever ke 50 itu bursa bisa anjlok ke berapa gitu. Logikanya seperti itu ya. Ya meskipun kata orang, Pak Bang jangan sombong nanti suatu ketika juga bisa hancur. Contohnya dulu katanya ada perusahaan yang hebat, tapi ya karena kan dia itu sangat dipengaruhi oleh harga komoditas misalnya. Komoditasnya jatuh ya ikut jatuh gitu. Tapi yang berbasiskan sumber itu jarang ada yang sampai jatuh kecuali yang tidak bisa manajemennya memanage dengan baik gitu. Dulu ada perusahaan coklat terbesar di Indonesia, namanya Davo. Harganya digocap terus sampai ada listing. Kenapa? Karena memang minus kinerjanya, padahal coklat itu sesuatu yang berpotensi di Indonesia. Ternyata kan manajemen, tidak kinerjanya tidak fantastis, tidak bisa memberikan kinerja yang baik gitu. Jadi teman-teman pada akhirnya fundamental itu adalah hal yang bisa kita lihat. Gitu. Nah, tapi teknikal ini menyelamatkan kita ketika kita buta tentang fundamental. Contohnya gini, ada satu perusahaan yang lama belum mengeluarkan laporan keuangan. Ternyata setelah setahun lebih muncul laporan keuangan, ternyata hancur. Nah, itu bisa selamatnya dengan teknikal. Contohnya mungkin teman-teman udah tahu lah, saham Taiwan Mobile ya. Itu kan udah setahun nggak ada, pas muncul langsung minus. Ruginya triliunan minusnya. Akhirnya kan yang tadinya value investor itu ini masih murah, sekarang kan nyangkut di 100 belasan gitu, 115 atau berapa. Jadi semua keduanya harus disandingkan kalau menurut saya, karena itu dua-duanya menyelamatkan, digabungkan, nggak bisa misalnya salah satunya kita gunakan. Oke, terima kasih Mang Amsi atas jawabannya dan kayaknya itu pertanyaan terakhir deh Mang Amsi karena nggak kerasa nih kita betul, ternyata ya, tidak udah terasa, mau habis waktunya Mang Amsi udah 5:30 dari tadi ngobrol-ngobrol. Terima kasih banyak ya Mang Amsi dan mohon maaf nih buat Sobat iPod yang pertanyaannya belum dijawab. Mungkin nanti kita adakan live selanjutnya ya Mang Amsi ya.
Siap, siap, Oke, selalu siap. makasih banyak nih Mang Amsi udah meluangkan waktunya buat sharing sama Sama-sama. Sobat Ipot. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya Sasha dari Ipot dan juga Mang Amsi. Mohon maaf apabila ada kekurangan nih dalam live kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di live-live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mang Amsi. Waalaikumsalam. Sama-sama ya, semua salam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Makasih ya, Mas selamat Sasa.